Alfian, ini. Pembagian seragam ngaji untuk 47 orang santri. Pengajian Masjid Al-Mujahidin Sleepy Bloka, Jakarta Barat. Satu. Ini siapa nih? Bilang. Kemarin yang juara adzan siapa ya? Orang mana nih? Orang Indonesia. Enggak, kemarin yang juara adzan siapa? Akis sekarang di mana? Oh, kan bisa di ini untuk adzan. Ini diterima. Nah. Oh ya. Nah. Dan satu lagi ini siapa namanya? Nabila. Pengusaha? Ya nggak apa-apa. Ya dah. Ya sekarang kayak lagi. Kalian dikumpul di sini untuk kita mau membagikan seragam, insya Allah yang alhamdulillah kita dapat dari Bapak Pengurus, dari para donatur untuk murid-murid santri Al-Mujahidin. Semoga nanti seragam yang diberikan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan semakin semangat ngajinya ya. Untuk sambutan boleh dari Bapak Tauhir, selaku Ketua DKM kita. Bapak dipersilahkan. Yang kami hormati Pak Budi, Pak Rusli, Pak Agil, Bu Ayi, serta anak-anak sekalian. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang diberikan kepada kita semua, kita bisa tetap melakukan kegiatan kita ya kan. Hari ini anak-anak mengaji ya. Dan pengurus juga tetap melaksanakan kegiatan rutin seperti tadi setelah disampaikan oleh Bu Guru bahwa hari ini kita ada pembagian seragam. Sudah ada yang dibagi belum? Belum ya kan? Jadi seragam ini itu kita telah anggarkan ya, kita menganggarkan seragam ini anggarannya setiap tahun, insya Allah ya kan. Kalau donaturnya aja. Sekarang itu yang paling tinggi kelas berapa ini? Paus ya. Kelas ini kalau yang umum kelas yang paling tinggi siapa? Bukan, maksud saya anak-anaknya ini yang mungkin sekolah sudah SMP atau ada ya SMP? Kelas 2 SMP. Lah hendaknya murid-murid yang sudah lebih senior, lebih tinggi tingkatannya memberikan contoh ya yang baik kepada adik-adiknya. Silakan. Jangan sampai malah memberikan contoh yang tidak baik kepada adik-adiknya. Nanti adik-adiknya meniru. Biasanya anak-anak itu selalu meniru yang atas. Yang atas harus memberikan contoh. Kemudian selain belajar keras ya, belajar keras, berusaha keras, jadi bekerja keras, bekerja cerdas. Saya udah pernah ya, menyampaikan belum ya? Ada 3. Yang pertama, bekerja keras untuk belajar, supaya dapat memahami yang dipelajari tentunya. Kalau orang memahami semua ilmu, pasti nantinya tidak akan kesulitan lah. Apa saja tadi? Belajar keras, belajar ikhlas. Jadi kalau ini 3 hal ini diterapkan, sampai kapan lah? Sampai dewasa, sampai menjadi orang tua, insya Allah tidak akan berputus asa. Ya. Begitu menemui kesulitan, dia akan bersabar mencari
solusi. Kalau tidak ada bekerja ikhlas, udah putus asa, akhirnya nanti gagal. 3 hal ini ya dicamkan benar-benar supaya anak-anak ini kita semua doakan supaya berhasil semuanya. Baik berhasil menuntut ilmu di madrasah, ini di PAUD, di sekolah umum, maupun nanti ke depannya menjadi orang yang bermanfaat. Baik bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi masjid, ya kan? Nah, itu bisa bermanfaat. Dulu saya pernah cerita juga mengenai siapa yang pernah menjejakkan kakinya pertama di Gunung Himalaya. Masih ingat? Hah? Lupa ya. Jadi yang gunung itu kan tingginya cukup, yang paling tinggi di dunia. Kita mungkin 10 ribuan meter ya. Nah ini siapapun yang mendaki untuk mencapai ini selalu gagal. Kemudian ada orang Australia yang berhasil menjejakkan kaki pertama di puncak Gunung Himalaya. Namanya Sir Edmund Hillary. Ya. Sir itu Pak ya, Pak Edmund, namanya Edmund Hillary. Dialah yang sekarang tercatat di dalam sejarah sebagai pendaki pertama yang menaklukkan Gunung Himalaya. Tetapi, ya ini ada tetapi. Sir Edmund Hillary tidak akan sampai puncak kalau tidak ada yang mengantarkan itu namanya apa? Tour, ya. Istilahnya itu pemandu. Tidak akan bisa sampai puncaknya. Pemandunya itu orang Nepal. Namanya Norgay siapa ya, lupa saya. Norgay, bukan gay ya, bukan. Norgay siapa gitu ya, Norgay. Nah itu dia sering tuh bolak-balik ke puncak, tetapi belum sampai ke puncaknya. Ya tinggal dikit pulang lagi. Nah dia yang dipakai sebagai pemandunya Sir Edmund Hillary. Ya. Nah, setelah dia berkenalan bekerja sama mendaki bersama-sama, akhirnya pada saat sudah sampai tinggal melangkah satu ini, namanya Norgay ini mempersilahkan Edmund Hillary untuk menjejakkan kaki pertama di puncak. Akhirnya dialah yang menjadi orang pertama menjejakkan kaki di puncak. Nah, setelah ini menjadi viral, si Edmund Hillary itu bertanya kepada Norgay tadi, "Wahai, kenapa kamu tadi tidak langsung menjejakkan kaki pertama? Kalau you yang menjejakkan kaki pertama, you yang akan dicatat sejarah." Nah, kemudian si Norgay itu bilang, "Saya mengantar Anda itu, niatnya saya hanya mengantarkan Anda untuk menjadi orang pertama yang mendaki gunung. Dan Anda niatnya adalah ingin mencapai puncak gunung itu kan?" Iya. Jadi dialah yang pada akhirnya menjejakkan kaki pertama. Dan sampai sekarang orang tahunya yang berhasil menjejakkan kaki pertama di puncak Gunung Himalaya adalah Sir Edmund Hillary, yang
Norge ini nggak tenggelam, nggak dikenal. Nah sekarang kita kembali ke sini ya. Anggap bahwa Bu Ai, Pak Akil, Mas Rusli itu sebagai Norge-nya. Anak-anak ini semua berniat ingin mencapai setinggi-tingginya. Makanya tugasnya Bu Guru ini adalah mengantarkan. Kayak tadi tugasnya Norge adalah mengantarkan Sir Edmund Hillary itu ke puncak keberhasilan. Di jasanya ibu-ibu ini adalah mengantarkan anak-anak semuanya ke puncak keberhasilan. Dan kita pengurus juga mendoakan semoga anak-anak ini, ya mungkin tidak semuanya, tetapi adalah yang akan mencapai puncak keberhasilan sesuai dengan cita-citanya. Ya untuk mencapai itu, kalian semua harus tadi belajar keras, belajar cerdas, dan belajar ikhlas. Insya Allah itu cita-citanya akan dikabulkan. Ya mungkin itu saja pelajaran ini kan, pelajaran dari pengurus. Ya saya sih berharap semua pengurus bisa memberikan ini, bisa dijadwal Pak Rusli, supaya bisa lebih variatif. Sekali 2 bulan gitu ya Pak ya? Ya mungkin sebulan sekali, siapa yang ngajar, dijadwalkan saja yang mungkin Pak Yan, Pak siapalah, supaya ada interaktif antara pengurus sama anak-anak. Saya sudah yang ketiga kalinya ini ya. Ya. Oke, saya pikir itu saja. Tolong dicamkan ya. Dimanapun Anda berada, insya Allah ketiga hal ini akan sangat membantu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.